الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله وأرشدكم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk membahas satu permasalahan yang amat sangat penting kita ketahui dan kita paham dengan benar. Karena masalah yang kita bahas ini merupakan masalah yang selalu kita alami sehari-hari, yaitu menyangkut bahaya yang ditimbulkan oleh lidah. Buku yang kita bahas ini sebenarnya hanya membahas 3 jenis penyelewengan lidah yang ketiga-tiganya hanya sampai kepada taraf maksiat, dalam arti bukan dianggap bahwa dosa yang ditimbulkannya ringan, akan tetapi yang saya maksud dengan hanya sampai kepada taraf maksiat, maksudnya ada beberapa penyelewengan yang diakibatkan oleh lidah yang bisa mengakibatkan menimbulkan dosa yang jauh lebih besar daripada maksiat. Mungkin bisa sampai kepada taraf bid'ah, bahkan mungkin bisa sampai kepada taraf kufur atau bahkan musyrik. Di dalam buku ini hanya dijelaskan tentang 3 jenis penyelewengan lidah. Pertama, ghibah atau membicarakan kejelekan orang. Yang kedua, namimah atau mengadu domba. Dan yang ketiga adalah dusta. Tentang 3 poin tadi, tanpa harus saya bahas secara panjang lebar, antum bisa baca sendiri dalam buku yang ringkas ini. Adapun dalam kesempatan ini, saya ingin mengungkap bahaya-bahaya lain yang lebih besar yang ditimbulkan karena penyelewengan lidah. Kenapa saya anggap lebih besar? Karena hal-hal yang nanti akan saya uraikan ini bisa mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam kebid'ahan atau bahkan kekafiran, bahkan kemusyrikan. Sebenarnya apa yang akan kita bahas ini membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Tidak cukup sampai 2 atau 3 jam untuk membahasnya.
Sehingga mungkin apa yang ingin saya utarakan ini tidak akan selesai untuk hari ini, akan tetapi minimal poin-poin penting yang ingin saya sampaikan bisa tersampaikan di dalam forum ini. Di muqaddimah buku Al-Bayan fi Afatil Lisan, penjelasan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh lisan, dikutip beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang wajibnya kita memelihara lisan. Bahkan dalam hadis muttafaqun alaih yang bisa antum lihat di dalam halaman yang ke-9 dan merupakan hadis yang pertama yang dikutip dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannah. Siapa orang yang mampu menjaga, memelihara apa yang ada di antara dua janggotnya, yaitu maksudnya janggot dan kumis, yang kadang-kadang kumis juga disebut dengan lihyah. Siapa yang mampu memelihara apa yang terdapat di antara dua janggutnya, yaitu bibir, dan apa yang terdapat di antara dua kakinya, yaitu faraj, maka aku jamin dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa salah satu di antara kunci untuk bisa masuk surga adalah memelihara dua organ tubuh kita ini, yaitu lidah dan kemaluan kita, yang akan sangat berakibat fatal apabila kita tidak mampu menjaga dan memelihara dengan kendali syar'i, tapi sebaliknya akan amat sangat menguntungkan apabila kita mampu memelihara lidah dan faraj kita dengan kendali syar'i. Dari beberapa penyelewengan lidah yang dijelaskan oleh Al-Quran, juga oleh hadis, juga dipertegas dan diperinci oleh para sahabat dan para ulama, terdapat puluhan jenis penyimpangan yang dilakukan oleh lidah, yang penyimpangannya mungkin bisa mengakibatkan kita terjerumus ke dalam kekafiran. Bahkan oleh Al-Quran dikatakan ada jenis penyimpangan lidah yang dosanya lebih bahaya daripada kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa demikian? Bukankah kita mengetahui bahwa dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah dosa kemusyrikan? Bukankah kita juga mengetahui bahwa satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dosa itu masuk terbawa ke lubang kubur adalah dosa kemusyrikan? Tapi kenapa kita katakan tadi bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh lidah bisa lebih besar dosanya daripada kemusyrikan? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala bahwa di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah di dalam ayat ini, katakan oleh Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan kepadaku pertama al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin.
yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang pertama. Kedua, wal isma, dosa-dosa besar. Ketiga, al-baghya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dengan mengutip pendapat seorang ahli tafsir yang namanya Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in murid Ibnu Abbas, yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup itu bagimu, enggak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Kata Mujahid, yang dimaksud al-ism dalam ayat ini adalah ma'asi, maksiat. Sedangkan al-baghya dalam ayat ini yaitu melanggar hak orang lain dengan cara menganiaya, menyakiti baik lisan ataupun dengan perbuatan dan seterusnya. Wal baghya bi ghairil haq artinya menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar. Ini jenis dosa besar ketiga. Dosa besar pertama fawahish. Kedua lebih besar lagi daripada itu al-ism, yaitu maksiat. Dosa besar ketiga yang lebih besar lagi daripada itu al-baghyu bi ghairil haq. Dosa yang lebih besar lagi daripada itu wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Dosa musyrik yang keempat adalah dosa terbesar keempat adalah musyrik, dan yang lebih besar lagi daripada musyrik adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, beliau menyatakan ayat ini menerangkan tentang urutan-urutan dosa-dosa besar, dan dimulai dari dosa besar teringan. Teringan di antara dosa-dosa besar itu fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Kedua al-ism, ma'asi atau maksiat. Ketiga al-baghya bi ghairil haq, melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar. Urutan yang lebih hebat lagi daripada itu, yang lebih besar lagi dosanya adalah musyrik. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada musyrik, yaitu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih besar daripada kemusyrikan? Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Alasan pertama, kalau dosa musyrik, madaratnya, bahayanya hanya tertimpa untuk diri sendiri, untuk pelakunya saja. Orang lain tidak akan terbawa-bawa dosa dari kemusyrikan yang dilakukannya. Sedangkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, namanya berbicara, didengar oleh orang banyak, bukan hanya diri sendiri yang sesat, orang lain yang mendengar dan menerima ucapannya yang salah tentang Allah juga ikut terbawa tersesatkan. Sehingga dia memikul dosanya ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan yang disebarkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha."
siapa orang yang menunjukkan satu jalan dalam ajaran Islam ke jalan kesalahan, dia akan memikul dosa dari kesalahannya, ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Umpamanya, kita mengajar 10 orang anak, tapi yang kita ajarkan kesalahan. Kita katakan umpamanya tentang masalah tauhid, Allah itu ada di mana-mana umpamanya. Ini jelas salah karena bertolak belakang dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan Allah itu di mana? Di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Di mana arsy itu di atas langit. Makanya dalam ayat lain dikatakan aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Al-Quran menyatakan Allah di atas langit, di atas arsy, istiwa di sana. Lalu ada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak di atas arsy, di mana-mana, di hati kita, di WC, di mana-mana. Ini salah satu contoh yang salah. Kita ajarkan. Dosa dari kesalahannya kita tanggung. Kalau kita ajarkan kepada 10 orang murid, sehingga 10 orang murid pun memiliki keyakinan yang salah, yang bersumber dari kita, maka 10 murid ini berdosa. Dan kita pun menanggung dosa 10 orang murid tanpa mengurangi dosa 10 murid itu bagi diri mereka masing-masing sedikit pun. Man sanna sunnatan fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan ke jalan kesalahan, dia akan memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itulah, maka kalau dosa musyrik hanya ditanggung oleh diri sendiri, tidak akan menyesatkan banyak orang. Tapi kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang berakibat salah, tidak hanya diri sendiri yang sesat, tapi akan banyak orang ikut tersesatkan pula. Tidak hanya diri sendiri yang memikul dosa, orang lain juga ikut berdosa. Bahkan kita yang mengajarkan kesalahan itu kepada orang juga menanggung dosa-dosa mereka seluruhnya. Masih mending cuma 10 orang. Kalau 1000 orang terekam dalam kaset, didengar oleh ribuan, ratusan atau jutaan orang, tertulis dalam buku, dalam majalah, di dalam koran, terbaca oleh jutaan orang. Terus nanti jutaan orang yang membaca atau mendengar kesalahan kita disampaikan lagi kepada orang lain lagi, tambah banyak lagi dosa yang akan terpikulkan kepada kita. Oleh karena itulah maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dosanya bisa lebih besar daripada dosa kemusyrikan dengan alasan tadi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada kemusyrikan? Sebab berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa pula berakibat orang itu kafir atau musyrik, dan dia menyebabkan banyak orang menjadi kafir, menjadi musyrik juga dengan ucapan yang salah tentang Allah. Sebagai contoh, memang tidak semua kesalahan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berakibat musyrik atau kafir, tidak. Tapi ada. Sebagai contoh umpamanya kalangan Jahmiyah
Jahmiyah itu pengikut Safwan bin Jahm, yang salah satu penyimpangannya itu mengingkari kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Takwil, mengingkari terhadap sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu para ulama tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam salah satu di antara 72 golongan yang besar, karena mereka sudah dianggap di luar Islam. Sedangkan 72 golongan yang masuk neraka itu masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga penyimpangannya tidak mengakibatkan mereka keluar dari Islam. Tapi Jahmiyah tidak termasuk dalam kelompok itu karena sudah dianggap keluar dari Islam. Salah satu contoh lagi ada kalangan Mujassimah yang menganggap Allah itu berjisim, berjasad seperti makhluk, seperti manusia. Allah punya tangan, tangannya persis seperti tangan manusia. Allah punya kaki seperti kaki manusia atau seperti kaki makhluk, dan seterusnya. Nah, yang Mujassimah ini juga dianggap sebagai orang-orang musyrik karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dengan dua alasan itulah maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan berdasarkan surah Al-A'raf ayat 33 tadi, maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa mengakibatkan kemusyrikan atau kekafiran. Bahkan lebih luas dari itu, tidak hanya diri sendiri yang kafir atau musyrik karena ucapannya yang salah, tetapi juga menggiring orang lain untuk musyrik dan kafir karena dia berbicara kepada orang lain. Inilah penyelewengan lidah terbesar yang sampai kepada taraf kafir atau musyrik keluar dari Islam, yang lebih harus diwaspadai oleh kita sebagai kaum muslimin. Ini yang pertama. Saya tadi bilang Safwan bin Jahm. Ada yang mengingatkan Jahm bin Safwan, ya. Jazakallah khair. Jahm bin Safwan bukan Safwan bin Jahm, terbalik tadi. Itu yang pertama. Penyelewengan lidah yang kedua, yang juga amat sangat besar bahayanya, adalah al-iqsamu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu bersumpah mengatasnamakan Allah dalam memvonis seseorang dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk penyelewengan atau penyimpangan lidah yang membahayakan kita karena berakibat menggugurkan semua amalan-amalan kita dan berakibat kita divonis oleh Allah melalui lisan Rasulnya sebagai ahli neraka. Ada sebuah hadis yang diterima dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. فقال عز وجل من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عمله. رواه Muslim. Karena kata Jundub bin Abdullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seseorang yang berkata kepada orang lain, kata orang ini, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan.
dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dan memvonis dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah. Tapi dia berani memvonis mengatasnamakan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Di dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an diterangkan bahwa ada dua orang yang bersahabat bersaudara. Satu orang ahli ibadah. Sahabatnya ini ahli maksiat. Ketika ahli ibadah ini berkunjung kepada saudaranya yang ahli maksiat, saudara yang dikunjunginya itu sedang melakukan kemaksiatan. Lalu ditegur oleh orang. Apa jawabnya? Kata dia, "Khalini wa Rabbi." Biarkan ini urusan aku dengan Allah. Jadi tidak mengikuti saran sahabatnya ini untuk meninggalkan kemaksiatan. Berpisahlah keduanya. Besoknya berkunjung lagi ahli ibadah ini. Dan orang yang dikunjunginya juga sama, sedang melakukan kemaksiatan seperti kemarin. Ditegur lagi. Jawabnya sama. Khalini wa Rabbi, biarkan urusan aku dengan Allah. Esoknya begitu lagi. Sampai orang ahli maksiat ini mungkin kesal atau jengkel sampai menyatakan, Abu Isa alaihi raqiban, apakah kamu diutus untuk mengawasi aku terus? Jengkel. Bagaimana reaksi ahli ibadah ini? Ahli ibadah ini menyatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Jadi ahli ibadah ini bersumpah mengatasnamakan Allah dan memvonis mengatasnamakan Allah kepada orang itu bahwa Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kedua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu dua-duanya dipanggil oleh Allah. Lalu Allah berkata kepada orang ahli ibadah yang bersumpah tadi. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa orang yang berani bersumpah mengatasnamakan aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lah. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalak, dan aku membatalkan semua amalan-amalanmu. Akhirnya Allah menyuruh agar orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Justru ahli maksiat oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan, ahli ibadah akhirnya masuk ke dalam neraka, ahli maksiat akhirnya masuk ke dalam surga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari hadis ini, beliau menyatakan, "Takallama kalimatan au baqat dunyahu wa akhiratahu." Orang ahli ibadah tadi telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Mungkin kita bingung, setengah protes. Kenapa ahli ibadah ke neraka, ahli maksiat ke surga gara-gara diomongin begitu? Di mana letak keadilan Allah? Kan begitu ya? Ya adil rasanya, ini ahli ibadah cuma ngomong gitu masuk neraka. Ini ahli maksiat cuma diomongi begitu masuk surga. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika membahas bab ini. Beliau katakan, wa wajhu ihbatillahi amalahu ala sabilil umum hasba fahimna wal ilmu indallah.
anna hadzal rajul kana yata'abbadu lillah wa fi nafsihi ijabun bi 'amalihi wa idlalun bima 'amila 'ala Allah ka'annahu yamunnu 'ala Allah bi 'amalihi wa hina idzin yaftaqidu ruknan 'aziman min arkanil ibadah li'anna al-ibadah mabniyatun 'ala adh-dhulli wal khudu'. Fala budda an takuna 'abdan lillahi 'azza wa jalla bima ta'buduka bihi wa bima balaghaka min kalamih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun penjelasan kenapa Allah membatalkan amalan-amalan baik orang itu berdasarkan apa yang kami pahami, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa orang itu tadinya beribadah kepada Allah dengan ibadah yang hebat. Kemudian dia melihat konteks yang kontra dengan sahabatnya. Dia ibadah terus menerus, sahabatnya maksiat terus menerus. Jauh berbeda, sehingga timbul ujub di dalam hatinya dan menganggap hina kepada amalan orang lain. Pada waktu itulah munculnya ujub itu, berarti dia telah membuang salah satu rukun ibadah yang terbesar, bahkan yang menjadi makna asal dari ibadah itu sendiri, yaitu az-zull wal khudu'. Ibadah itu artinya merendahkan diri. Ibadah itu artinya menghinakan diri, merasa diri hina di hadapan Allah. Tetapi dia merasa ujub. Dengan ibadah hebat yang dilakukannya, dia sudah merasa berhak memvonis orang lain yang ibadahnya jauh dari dia. Oleh karena itu ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menampakkan sikap ujub orang itu dengan cara orang itu mengucapkan kata-kata yang menyebabkan amal-amal ibadahnya terhapus. Yaitu dia memvonis atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang maksiat tadi. Wallahi la yaghfirullaha lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu alasannya kenapa ahli ibadah ini masuk neraka. Karena ibadahnya ternyata tidak dilandasi dengan sikap tawadhu, dengan sikap khudu, tapi malah ada rasa ujub dalam hatinya, dan rasa ujubnya itu terlahirkan melalui ucapannya yang memvonis orang lain atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun alasan orang ahli maksiat kenapa dia masuk surga? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika dia ditegur oleh ahli ibadah tadi, dia mengatakan, "Khalini wa Rabbi." Biar ini urusanku dengan Allah. Ucapan tersebut, ucapan khalini wa Rabbi, di dalamnya terkandung dua hal yang agung yang menyebabkan dia masuk surga dan diampuni semua dosanya. Hal pertama adalah husnudzon kepada Allah, bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sehingga sekalipun maksiat, dia berharap besar, dia husnudzon, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan pertama. Kandungan kedua, di dalam ucapan khalini wa Rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah, terkandung raja yang besar kepada Allah. Apa arti raja? Harapan. Dia memiliki harapan yang besar kepada Allah bahwa dosa-dosanya akan diampuni, bahwa dia diberi kesempatan untuk taubat sebelum matinya.
Oleh karena itulah maka orang ini diampuni dosa-dosanya karena dua hal tadi, untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kita bisa melihat bahwa penyelewengan yang diakibatkan oleh lidah bisa fatal sekali akibatnya, sehingga ahli ibadah pun bisa gugur ibadah-ibadahnya dan masuk neraka hanya karena satu kalimat yang terucap secara spontan. Kata Abu Hurairah, "Takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu." Dia sudah mengatakan satu perkataan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan akibat penyelewengan lidah yang besar akibatnya yang kedua setelah hal yang pertama tadi adalah memvonis orang lain dengan mengatasnamakan Allah bahwa orang tersebut ke neraka tidak akan diampuni dan seterusnya. Ini penyelewengan lidah yang kedua yang berkaitan dengan masalah tauhid, yang amat sangat fatal akibatnya karena bisa memasukkan dia ke dalam neraka dan menggugurkan amal-amal yang pernah dilakukannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, penyelewengan lidah yang ketiga yang berakibat berdosa besar, bahkan bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekafiran, adalah al-istihza bisyai'in fihi dzikrullah tabaraka wa ta'ala, yaitu istihza, mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya terkait dengan Allah, dengan ayat-ayatnya atau dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau antum pernah mengikuti pengajian atau kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, ada satu bab tersendiri yang diterangkan tentang masalah itu, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Bab yang menjelaskan tentang orang yang mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya disebut nama Allah, atau tentang Al-Quran, atau tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat yang dijadikan dalil tentang masalah ini adalah surah At-Taubah ayat ke-67. Kata Allah di dalam ayat itu, "Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa mereka sampai mengolok, sampai mengatakan begini dan begitu, sampai menghina kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina kepada para sahabatnya, ditegur, kenapa kamu begitu? Mereka katakan, enggak, kami cuma bercanda. Yang menjadi asbabun nuzul dari ayat itu adalah sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam. Ada seseorang waktu perang Tabuk. Orang ini orang munafik. Dikatakan orang munafik ini pernah berkata pada waktu perang Tabuk mengomentari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kata orang munafik, "Ma ra'aina misla qura'ina. Haulai arghabu butunan wala aqdabu alsunan
wala ajmanu indal liqa, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-qura. Faqala lahu Auf bin Malik, kadzabta walakinnaka munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbirahu, fawajada al-Qur'an qad sabaqahu. Ada orang munafik mengomentari dengan komentar miring kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kita tidak pernah melihat orang-orang seperti itu yang perutnya buncit, juga yang paling dusta ketika berbicara dan paling pengecut ketika melihat musuh. Itu komentar orang-orang munafik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu dikomentari dengan komentar yang miring. Mereka itu disebut perutnya buncit, pendusta dan pengecut. Terdengar ucapan orang munafik ini oleh Auf bin Malik. Langsung disanggah. Dusta kamu munafik. Saya akan beritahukan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Auf bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Al-Qur'an sudah turun duluan memberitahukan tentang hal itu. Begitu mendengar ada pengaduan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat murka sampai berpaling dari orang munafik itu. Orang munafik itu meminta ampun, memohon maaf sampai bergelangsungan kepada tali kendaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kita tadi cuma main-main ngomong begitu saja. Kata Allah, turun ayat itu yang menyatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya dan tentang Rasulnya kalian perolok-olokan, kalian jadikan sebagai bahan untuk main-main, untuk bersenda gurau dan mengolok-olok? Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Itu pernyataan ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, maka salah satu penyelewengan yang dilakukan oleh lidah yang amat sangat berbahaya adalah mengolok-olok Allah, Rasulnya atau syariatnya, ajaran Islam yang wajib diamalkan, dibela, dimuliakan dan disebarkan. Ini dijadikan bahan olok-olok. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang awam yang nggak paham atau oleh orang-orang yang tidak paham sunnah. Sebagai salah satu contoh, kita tahu bahwa salah satu bagian dari ajaran Islam, bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam yang wajib diamal. Sunnah Rasul di sini bukan sunnah menurut pemahaman para fuqaha yang apabila dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut definisi para fuqaha. Contohnya sholat sunat rawatib, itu hukumnya sunnah, dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak dosa. Saum Senin Kamis itu sunnah, laksanakan pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Itu sunnah menurut pemahaman fikih. Adapun sunnah menurut para ulama yang membicarakan masalah akidah dan manhaj, sunnah itu adalah tariqah, pola hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam ini secara keseluruhan, baik yang menyangkut akidah, ibadah ataupun akhlak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang afdal. Nah, ada salah satu yang termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib. Kalau wajib artinya kalau
tidak dilaksanakan berdosa. Contohnya umpamanya memakai celana atau sarung atau gamis di atas 2 mata kaki. Apakah itu sunnah Rasul? Ya, itu pola hidup Rasul SAW. Apa hukumnya? Wajib. Apa dalilnya wajib? Banyak. Mau berapa buah hadis kita akan berikan, asal jangan lebih dari 10. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, ma'as fala minal fa'baini minal izar fa finnar. Setiap sarung yang di bawah 2 mata kaki melebihi 2 mata kaki itu dalam neraka. Baik sombong ataupun tidak sombong, tidak dijelaskan, neraka pokoknya. Dalam riwayat lain, man jarrah saubahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong sampai melewati 2 mata kaki, Allah tidak akan mempedulikan dia pada hari kiamat. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, iyyaka wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hati-hati kamu jangan sampai isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Sombong menurut syariat itu isbal, itu menurut syariat. Walaupun kita seringkali mengingkari dengan mendefinisikan sombong menurut pemahaman kita. Ketemu di jalan ditegur, "Hei, mau kemana?" Kayak itu. Kalau kamu urus syariat, salah satunya isbal itu sombong. Mau ada sikap takabur sombong dalam hati atau tidak, menurut syariat itu sombong. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak orang yang mengamalkan. Apakah sunnah seperti ini ada yang mengolok-olok? Enggak. Banyak. Kamu kebanjiran dari mana itu? Kayak kebanjiran aja pakai celana di atas mata kaki, kan gitu. Contoh sunnah yang lain adalah memelihara, membiarkan jenggot apa adanya. Banyak yang mengolok-olok, pantas kambing saya hilang, nggak ada, ternyata ada di sini. Waliyadzubillah. Hati-hati. Pada hakikatnya orang itu bukan mengolok-olok orang yang mengamalkannya, tapi mengolok-olok sunnah yang diamalkan oleh orang itu. Mengolok-olok syariat yang diterapkan oleh orang tersebut. Dan ini bisa terkena dengan ayat istihza ini. Itu termasuk penyelewengan lidah yang besar dosanya. Karena mengolok-olok syariat, mengolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang divonis oleh Al-Quranul Karim dengan ucapan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai terlontar dari mulut kita mengolok-olok satu ajaran Islam yang diamalkan oleh seseorang hanya karena kita benci kepada orangnya. Artinya akhirnya pengamalannya pun dicela dan dihina, diolok-olok. Padahal yang dia amalkan adalah syariat Islam. Jadi penyelewengan lidah yang ketiga yang menimbulkan dosa besar adalah mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok syariat yang diamalkan oleh seseorang hanya karena kita benci kepada orangnya. Akhirnya kita pun mengolok-olok semua amal yang dilakukan oleh orang itu, padahal apa yang dilakukan oleh orang itu adalah syariat Islam yang wajib kita muliakan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, termasuk penyelewengan lidah yang berakibat fatal karena menimbulkan dosa yang besar adalah al-kadzibu 'ala Allahi wa 'ala rasulih, berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya.
Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang nasib yang akan diterima oleh orang yang berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti. Kata Allah, wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzdzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau lihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka itu hitam kelam. Al-Hasan ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, siapa orang-orang yang berdusta atas nama Allah tersebut? Beliau katakan, humul ladzina yaquluna in syi'na fa'ana wa in syi'na lam naf'al. Yaitu orang-orang yang salah satunya adalah berperilaku, berucap, bersikap seolah-olah diri dia itu Allah, karena dia melakukan, mengatakan dan bersikap dengan ucapan, perkataan, perbuatan dan sikap yang hanya layak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh, kebenaran yang mutlak adalah apa yang menurut Allah benar, dan apa yang menurut Allah salah itu pasti salah. Lalu ada orang yang berkata, apa yang saya katakan pasti benar, dan apa yang kata saya salah pasti itu salah. Itu sama dengan berdusta atas nama Allah. Kata Al-Hasan, orang-orang yang berdusta atas nama Allah adalah orang-orang yang menyatakan in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Kalau kami mau kami akan lakukan, kalau kami tidak mau ya kami akan lakukan. Dan itu hanya pantas diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam tafsirnya menyatakan, wa qad dhahaba ta'ifatu minal ulama ila anna al-kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih kufrun yanqulu 'anil millah. Wa la raiba anna al-kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih fi tahlil haramin wa tahrim halalin kufrun mahad. Wa innama asy'anu fil kadhibi 'alaihi fi ma siwa dzalik. Kata Ibnu Jauzi, sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya adalah keluar dari Islam. Dan tidak diragukan lagi bahwa berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah kufur murni. Kata Allah ini haram secara qat'i dalam Al-Quran. Ada orang yang menyatakan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti itu pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man kadzdzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Siapa orang yang berdusta atas namaku, akan dibangun sebuah rumah bagi orang itu di neraka Jahannam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia bersiap-siap untuk mengambil tempat duduk di dalam neraka.
itu beberapa ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh berdusta atas nama Nabi itu umpamanya kita mengatakan Nabi dalam hadisnya mengatakan begini, padahal tidak. Sekedar untuk keren-kerenan. Ustaz, apakah itu ada hadisnya? Ada. Gimana bunyinya? Artinya begini. Dia ngarang. Padahal nggak ada hadis itu umpamanya. Itu berarti berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berdosa besar. Bahkan Imam Ibnul Jauzi tadi menyatakan sekelompok ulama memasukkan dosa berdusta atas nama Allah dan Rasul itu dengan dosa yang bisa menyebabkan mereka keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Inilah penyelewengan lidah yang keempat, yaitu berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdusta atas nama Allah, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Itu semuanya termasuk dosa yang diakibatkan dari penyelewengan lidah. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini hati-hati. Khawatir dilakukan di kalangan ikhwan dan akhwat yang suka ngaji, sambil ngaji dia dagang. Dagangnya boleh, asal jangan di masjid. Kalau di masjid nggak boleh dan kita berkewajiban mendoakan semoga tidak laku. Kalau di luar masjid boleh. Tapi yang jadi permasalahan bukan dagangnya, tetapi sumpah palsu untuk membuat dagangan ini laris. Jadi penyelewengan lidah yang kelima yang termasuk dosa besar adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 77 menyatakan, Innal ladzina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Mereka itu orang-orang yang tidak akan diajak untuk merampas hak kepemilikan harta orang muslim. Maka nanti dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Salah seorang sahabat namanya Ash'as, dia berkata, ayat ini turun tentang aku. Ketika antara aku dengan orang Yahudi ada permasalahan. Aku punya barang, diambil oleh orang Yahudi. Lalu dia mau diminta kembali, Yahudi nggak memberi. Ini punya saya. Datanglah dua-duanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, alaka bayyinah, engkau punya bukti nggak bahwa barang ini tidak bahwa barang ini punya kamu? Kata Ash'as, tidak, aku tidak punya bukti. Kalau begitu, hai Yahudi yang memegang barang itu, bersumpahlah kamu bahwa ini adalah miliknya, bukan mencuri. Si Yahudi ini bersumpah. Karena memang dalam sebuah hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaih. Dalam riwayat lain, wal yaminu 'ala man ankar. Menunjukkan bukti adalah kewajiban bagi orang yang menuduh.
Sedangkan orang yang dituduh berkewajiban sumpah. Karena Yahudi tadi dituduh dia mengambil barang milik orang lain, dia sumpah. Akhirnya dia sumpah. Aku, kata As'ad, mengatakan, ya Rasulullah, innahu idan yuhlifu fayadhabu bimali. Kalau begitu dia akan berani sumpah. Yahudi namanya juga, gak takut dosa. Dia akan berani sumpah dan dia akan membawa pergi hartaku. Bagaimana ini? Akhirnya turun ayat ini, surah Az-Zumar, surah Ali Imran ayat 77, yang menyatakan bahwa orang yang bersumpah palsu tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Dia akan dimurkai oleh Allah, tidak akan disucikan, tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat, dan akan memperoleh azab yang amat sangat pedih. Oleh karena itu, sumpah palsu termasuk salah satu dosa yang amat sangat besar, yang menyebabkan pelakunya Allah vonis sebagai ahli neraka, dan ini termasuk penyelewengan lidah. Itu poin yang keberapa? Kelima ya, yaitu sumpah palsu. Keenam, Al-Mannan. Al-Mannan itu adalah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada orang lain. Mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada orang lain. Suka ngomongkan kembali perbuatan baik yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Itu al-mannan. Dan ini termasuk penyelewengan lidah yang kesekian. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 264 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu gugurkan sedekah-sedekah kamu dengan al-manni wal adha. Kalau al-manni adalah ucapan-ucapan yang menyakitkan orang yang kita beri sedekah. Kalau al-adha adalah perbuatan yang menyakitkan kepada orang yang kita beri sedekah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah pun tidak akan memandang kepada mereka, dan Allah pun tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. 4 jenis sanksi bagi 3 kelompok ini. Sanksi pertama, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Artinya, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bukan berarti Allah tidak berbicara sama sekali kepada orang itu, tapi tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang penuh rahmat. Bicara-bicara tapi dengan bentakan, dengan kebencian, dengan sikap marah, nada marah yang amat menakutkan. Itu sanksi pertama. Kedua, tidak akan dipandang, tidak akan diperhatikan, artinya dihinakan. Yang ketiga, tidak akan disucikan. Dan yang keempat, azab yang amat pedih. Siapa 3 golongan ini? Perhatikan. Khawatir kita termasuk salah satu di antara 3 golongan ini. Pertama, al-musbil. Orang yang musbil. Musbil itu orang yang isbal. Isbal itu memakai celana panjang, sarung, atau gamis melewati 2 mata kaki,
baik dengan sombong ataupun tanpa sombong. Dengan isbalnya aja itu sudah merupakan sombong menurut syariat. Karena Nabi SAW menyatakan, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hati-hati jangan sampai kamu isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Nanti pulang dari sini lihat kakinya masing-masing, isbal enggak? Saya enggak isbal, kenapa? Karena digulung. Kalau digulung pasti suatu saat dibuka. Potong aja. Maksudnya celananya bukan kaki. Kalau sekedar digulung itu sementara itu. Pasti suatu saat diulurkan lagi. Itu isbal. Ada nggak kekecualian? Ada. Boleh. Isbal 3 golongan manusia. Pertama wanita. Wanita bahkan bukan boleh tapi harus isbal. Jangan salah paham akhwat, walah saya isbal nih, akhirnya dipotong. Akhwat harus isbal karena harus tertutup sampai telapak kaki. Kedua, laki-laki yang karena kebutuhan tertentu harus isbal. Seperti umpamanya dia mempunyai luka di punggung kakinya. Kalau dia tidak isbal, lukanya akan kena debu, akan dikerubuti lalat, semut dan seterusnya. Maka boleh dia isbal selama dia luka. Dan yang ketiga, orang yang terburu-buru untuk melakukan sesuatu yang amat mendesak. Seperti umpamanya kita lagi pakai sarung atau cuma di rumah pakai celana pendek aja. Tiba-tiba anak kita di luar umpamanya mau jatuh. Kita harus segera menolongnya. Kita ambil sarung, kita asal saja isbal, langsung kita buru agar anak itu tidak jatuh. Itu terburu-buru. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam ketika suatu saat terjadi gerhana, beliau tergesa-gesa menuju ke masjid untuk melakukan sholat gerhana dan khutbah, mengajak kepada sahabat-sahabatnya dan memakai gamis yang isbal sampai menyisir tanah. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, hadis ini sama sekali tidak menjadi dalil tentang bolehnya isbal bagi orang yang normal. Itu hanya menjadi dalil bahwa dalam keadaan darurat yang terburu-buru seperti itu dibolehkan isbal. Jadi yang pertama, 3 golongan manusia yang memperoleh 4 jenis sanksi. Pertama yang musbil. Kedua, wal mannan, orang yang al-mannan. Al-mannan itu ngungkit kebaikan dia. Kebaikannya sekali, diungkitnya ratusan kali. Kita punya seorang ikhwan, habis ngaji dia nggak punya ongkos karena kecopetan, karena hilang, atau karena memang awalnya nggak punya. Kita kasih nih 1.000 untuk ongkos pulang. Bagus. Besoknya ketemu, diungkap. Saya kan kemarin udah ngasih 1.000 tuh, masih ada nggak? Cukup nggak? Bermanfaat nggak? Diungkap di hadapan orang banyak. Al-Mannan. Lusanya ketemu, 1.000 saya itu masih ingat nggak? Al-Mannan. Minggu depan ketemu lagi, ingat nggak? Minggu yang lalu saya ngasih 1.000. Harus ingat itu, jangan sampai lupa. Al-Mannan. Atau kebaikan lainnya yang pernah kita lakukan kepada orang lain, jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Lupakan sudah. Itu golongan yang kedua. Dan yang ketiga, wal munfiq sil'atahu bil halqil kadhib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan disertai dengan sumpah palsu. Itu termasuk golongan orang yang memperoleh
sanksi yang tadi diungkapkan. Dagang agar laku pakai sumpah. Biar tambah mantap pakai gamis, pakai peci. Biar tambah dipercaya tidak isbal. Akhi, berapa ini? 10.000, 5.000. Wallahi dari sananya juga 8.000, Anda cuma ngambil 2.000. Padahal dari sananya 2.000. Wah, ini ikhwan di masjid habis ngaji tidak isbal, pasti jujur. Borong 10 aja. Nah, untungnya gede banget. Bersumpah palsu agar dagangannya laris. Itu termasuk orang yang memperoleh 4 sanksi tadi. Disamakan dengan al-mannan dan musbil. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Al-Bazzar dan Al-Hakim, kata Al-Hakim hadis ini sanadnya sahih. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya Sahih Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah. Al-aqili walidayhi wal mudminul khamr wal mannan." 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Pertama, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Kedua, orang yang suka meminum khamr, tukang mabok, tukang teler. Baik telernya karena minuman ataupun telernya karena benda lain yang berupa padat atau berupa cairan atau berupa gas. Bukan hanya minuman keras saja, sekarang narkoba, ya. Ada yang dihisap, ada yang disuntik, ada yang diminum, ada yang diisap. Pokoknya yang membuat teler, membuat mabuk, ini termasuk orang yang tidak akan masuk surga. Ini golongan kedua. Dan golongan ketiga, al-mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Mungkin timbul pertanyaan. Akan saya jawab sekarang. Nanti jangan ditanyakan lagi. Kalau ada yang bertanya ini lagi, keterlaluan orang. Atau tidur. Apakah tidak akan masuk surga itu artinya dia di neraka selama-lamanya? Artinya kalau di neraka selama-lamanya berarti kafir kan? Karena hanya orang kafir yang kekal di dalam neraka. Dan hadis yang menyatakan tidak akan masuk surga ini banyak. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah an-numam. Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, suka mengadu domba. Dalam makna bukan domba yang diadu-adu, makna hakiki, yaitu dosa juga. Tapi maksudnya mengadu domba itu merusak hubungan dua orang yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan, yang tadinya saling mencintai jadi saling membenci dengan cara berbagai macam cara diadukan. Itu ngadu domba. Dalam hadis lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar zarrah. Banyak. Apa maknanya? Ada 2 makna. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, pertama, bahwa tidak akan masuk surga itu maksudnya ya kekal di dalam neraka selama-lamanya karena dia kafir. Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan tadi. Dia teler. Ketika ditanya, kenapa kamu mabuk? Tahu gak itu haram? Enggak haram, ini halal. Siapa yang mengharamkan? Saya yakin halal, katanya. Nah, dia menganggap halal terhadap perbuatan yang diharamkan, bisa kafir. Ini makna pertama.
Bagaimana kalau orang itu tidak menganggap halal terhadap perbuatannya, tapi karena hawa nafsu dia melakukan perbuatan yang dilarang itu? Apakah sama kekal di dalam neraka? Tidak. Dia termasuk kategori kedua, yaitu yang dimaksud dengan tidak akan masuk surga itu ibtidaan. Dia tidak akan masuk surga langsung karena kesalahan-kesalahannya, tapi dia masuk ke dalam neraka dulu, yang pada akhirnya nanti akan masuk surga juga setelah dosa-dosanya terlunasi oleh siksa yang dia alami di dalam neraka. Jadi kalau orang yang melakukan jenis kesalahan tadi mengaku salah, mengakui bahwa dia melanggar larangan dan menyesal dan ingin meninggalkannya, tapi karena hawa nafsu masih belum bisa meninggalkannya dan mati dalam keadaan demikian, dia masih muslim dan wajib diperlakukan sebagai seorang muslim. Kalau salam wajib dijawab. Kalau dia jadi imam, kita boleh bermakmum dan sah bermakmum di belakangnya. Kalau dia mati harus kita sholatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sama dengan kaum muslim yang lainnya, tetapi muslim yang maksiat. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia dan masuk surga tanpa ke neraka dulu. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah pun akan memasukkan dulu orang itu ke dalam neraka, tapi sifatnya sementara sampai dosanya terlunasi oleh siksanya, barulah diangkat dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan Al-Quran surah Al-Baqarah 264 yang menyatakan, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menggugurkan sedekah-sedekah kamu dengan al-mannan, dengan cara menyakiti, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Batal, gugur itu amal sedekah kita. Umpamanya ya, contoh. Ada seorang ikhwan yang miskin, yang butuh bantuan. Kita punya, lalu kita beri. Tapi ketika memberi, kita barengi dengan ucapan yang menyakitkan. Nih, kamu dasar peminta-minta, pemalas, kerjaannya minta melulu. Jangan minta lagi. Nah, itu al-manna. Itu akan menggugurkan amal sedekah kita. Baik ketika itu ataupun esok harinya, mengatakan apa yang kita lakukan kemarin dengan cara mengungkit-ungkit kebaikan kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, iyyakum wal manna bil ma'ruf, fa innahu yubtilu syukra wa yamhiqul ajra. Hati-hati kamu dari al-manna. Jangan sampai mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kamu. Al-manna bil ma'ruf. Jangan sampai perbuatan ma'ruf kamu diungkit-ungkit oleh kamu. Karena hal tersebut bisa menggugurkan rasa syukur dan bisa menghapus pahala. Inilah beberapa hadis keterangan yang menjelaskan tentang betapa besarnya bahaya yang diakibatkan oleh al-mannan, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain, dan ini termasuk salah satu di antara penyelewengan lidah. Itu yang keberapa? Yang ke-6. Ke-7. Poin ke-7 yang merupakan penyelewengan lidah adalah al-la'an.
yaitu suka melaknat, suka mencela, suka menghina kepada orang lain. Imam Az-Zahabi memasukkan la'an ini kepada al-kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah menyatakan, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kafir. Dalam riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "La'nul mu'min kaqatlihi." Melaknat seorang mukmin itu sama aja dengan membunuhnya. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya menyatakan, "La yakunul la'anun syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah." Orang yang tukang melaknat tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi para syuhada pada hari kiamat. Bahkan di dalam riwayat yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kata Imam Az-Zahabi, al-badhi maksudnya allazi yatakallam biradiil kalam, orang yang berbicara dengan pembicaraan yang kotor, yang kasar, yang tidak enak terdengarnya di dalam hati. Itu bukanlah karakter seorang mukmin. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang jayyid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang perjalanan laknat yang keluar dari mulut seseorang. Bahwa laknat itu pasti akan berakhir menetap di seseorang. Laknat yang telah dikeluarkan dari mulut seseorang pasti akan berakhir di seseorang. Seseorang ini siapa? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata beliau, "Innal 'abda idza la'ana syai'an sa'adatil la'nah ila sama. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Thumma tahbisu ilal ardi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Fa'idha lam tajid masaghan raja'at ilal ladhi la'ana in kana ahlan lidzalik wa illa raja'at ila qailiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba, seorang manusia melaknat sesuatu, laknat itu naik ke langit, lalu pintu langit tertutup, lalu turunlah laknat itu ke bumi, mau masuk ke dalam tanah, ternyata pintu bumi pun tertutup. Kemudian dia ngambil jalan ke kanan atau ke kiri. Kalau dia si laknat ini menemukan tempat yang cocok untuknya, maka kalau dia tidak menemukan tempat yang cocok untuknya, kembalilah si laknat ini kepada orang yang memang pantas memperoleh laknat ini. Tapi kalau ternyata tidak ada, kembalilah si laknat ini kepada dirinya sendiri. Jadi laknat yang terucap dari mulut seseorang apabila tidak ada sasaran yang pas dengan laknatnya, kembalilah dia kepada dirinya sendiri. Dialah yang terlaknat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sanksi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melaknat. Kalau yang dilaknatnya itu berupa barang, benda mati, atau binatang peliharaan atau binatang tunggangan, maka benda yang dilaknat oleh orang itu harus dirampas. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diterima dari Imran bin Husain. Beliau menyatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari wa imra'atun minal amsar ala naqatin fadajat falana'atha fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di perjalanan di tengah-tengah safarnya, ada seorang wanita Ansor. Dia menunggangi untanya, lalu untanya ini mogok. Lalu wanita ini melaknat si unta tadi. Terdengar laknatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Ambil unta miliknya itu dan tinggalkan wanita itu karena dia ini wanita terlaknat." Jadi laknat yang diungkapkan oleh wanita itu terpulang kembali kepada dirinya sendiri. Kata Imran bin Husain, "Faka'anni anzuru ilaiha li'anna al-an tamshi fin nas ma yu'ridu laha ahad." Aku melihat kepada wanita itu berjalan, tak ada seorang pun manusia yang melirik dan memperhatikan wanita itu. Dijauhi oleh semuanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dan hadis ini sanadnya sahih. Jadi orang-orang yang suka melaknat, baik melaknat benda mati, binatang, apalagi melaknat sesama muslim, maka Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dosa orang yang melaknat itu sama dengan orang yang membunuhnya, dan orang yang melaknat tersebut tidak akan berhak menjadi saksi dan para syuhada serta para pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah maka melaknat termasuk penyelewengan lidah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Itulah penyelewengan lidah yang berapa? 7. Ke-8. Kita sekuatnya ya, atau sehabisnya waktu. Menit lagi. Masih banyak poin-poin, ada 23 poin. Kita baru berapa? 7. Jadi berapa lagi? 16 lagi. Ke-8. Kafratul halaf. Banyak bersumpah. Banyak bersumpah ini dikaji oleh para ulama di dalam masalah tauhid. Karena bersumpah termasuk masalah tauhid. Yang dimaksud dengan banyak bersumpah adalah pertama, ini termasuk hal yang terlarang. Pertama, banyak bersumpah ini menunjukkan
tidak adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah atas nama Allah berarti mengagungkan nama Allah yang kita sebut dalam sumpah. Kita memborokkan, mendepositkan, menjaminkan nama Allah untuk isi sumpah kita. Berarti bersumpah atas nama Allah berarti mengagungkan Allah dan itu ibadah. Tetapi banyak bersumpah untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting, menyebabkan ada kesan tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang namanya disebut dalam sumpah itu. Oleh karena itu dalam kitab Fathul Majid ada bab Majaa fi Kasratil Halaf, bab yang dengan mengatasnamakan Allah menunjukkan tidak ada lagi pada Allah dalam hati orang itu. Melecehkan sumpah, dan itu terlarang. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah, akhirnya dia karena tidak merasa bahwa bersumpah itu mengagungkan Allah, akhirnya dia bisa bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan satu perbuatan.